Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan inovasi kami guna mengikuti Grenova Provinsi Jawa Tengah dengan judul Pilus, Inovasi Beras Analog dari Umbi Porang dan Tulang Sotong melalui aplikasi Single Screw Press dengan menggunakan mesin press extruder ramah lingkungan. Perkenalkan tim kami, saya Raini Warnawati dan rekan-rekan saya, Bapak Agus Widodo, Hilda Putri Dianjani, serta Orchidia Umu Taskia. Latar belakang dari inovasi ini yaitu konsumsi beras penduduk Jawa Tengah memiliki rata-rata sebesar 105 kg per kapita per tahunnya. Serta jumlah ini tidak jauh berbeda dengan beras nasional yaitu 115,5 kg per kapita per tahunnya. Karena itu, diperlukan adanya inovasi beras analog yang dapat menunjang ketahanan pangan dan alternatif beras padi. Kami berinovasi membuat beras analog dengan umbi porang dan tulang sotong karena kandungannya yang mencukupi kebutuhan gizi serta pemanfaatannya kurang maksimal. Pembuatan beras analog akan dilakukan menggunakan mesin press extruder yang ramah lingkungan. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan alat dan bahan, diantaranya umbi porang, tulang sotong, larutan pengurang asam oksalat, air, dan garam dapur. Sementara itu, alat yang digunakan adalah mesin press extruder, ayaan 40 mesh, pisau, peskom atau penampan, blender, dan oven. Kemudian dilakukan pemisahan asam oksalat dengan tahapan pengupasan, pencucian, pemotongan, perendaman, dan penirisan. Setelah itu dilakukan pembuatan tepung umbi porang dengan tahapan pengeringan, penghalusan, dan pengayakan. Adapun sampel beras analog yang digunakan adalah sampel A1 yaitu 95% glukomanan dan 5% tulang sotong, sampel A2 yaitu 85% glukomanan dan 15% tulang sotong, serta sampel A3 yaitu 75% glukomanan dan 25% tulang sotong. Selanjutnya, sampel beras tersebut masuk ke dalam mesin press extruder untuk diproses dengan tahapan pencampuran, pemadatan, pencetakan, pemotongan, dan pengeringan. Setelah menjadi beras analog, akan dilakukan uji laboratorium, uji proksimat, uji statistik, serta analisis beras untuk mengetahui kualitas dari beras analog Pilus, sehingga diperoleh kualitas terbaik dari beras analog Pilus. Berikut adalah skema dari mesin press extruder, di mana terdiri dari hopper untuk menampung tepung, kemudian dialirkan menuju pisau pemotong dan spinneret dengan bantuan screw. Setelah tercetak, akan ditampung dalam pengering, di mana terhubung juga dengan motor dinamo pada penggiling. Pengeringan bertujuan untuk mendapatkan tekstur beras analog yang menyerupai beras dengan bantuan heater bersuhu 80 derajat Celcius. Sebelum proses pembuatan beras analog, dilakukan proses pemisahan asam oksalat yang meliputi pengupasan umbi porang, pemotongan, pencucian, perendaman dengan larutan pengurang asam oksalat, perendaman dengan NaCl, dan penirisan. Selanjutnya, dilakukan proses pembuatan beras analog. Tahap yang dilakukan setelah pemisahan asam oksalat yaitu pengeringan umbi porang menggunakan oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian, umbi porang dan tulang sotong dihaluskan dengan blender. Setelah itu, serbuk yang sudah halus akan diayak menggunakan ayaan 40 mesh. Glukomanan atau serbuk umbi porang dan tulang sotong akan ditimbang dengan komposisi yang telah ditentukan. Tahap berikutnya adalah proses dalam mesin press extruder yang meliputi proses pencampuran, proses pemadatan, proses pencetakan, serta pemotongan dan pengeringan. Kemudian dihasilkan beras analog Pilus. Berikut adalah spesifikasi dari mesin press extruder serta kinerja dari mesin press extruder yang terdiri dari proses pencampuran, pemadatan, pencetakan, pemotongan, dan pengeringan. Kami melakukan beberapa uji pada Pilus, diantaranya yaitu uji proksimat yang dilakukan di Laboratorium Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Hasil terbaik didapatkan pada sampel A1 pengulangan kedua dengan perbandingan 95% umbi porang dan 5% tulang sotong. Hasil uji proksimat pada serbuk bahan baku didapatkan hasil protein sebesar 3,58%, lemak 0,2%, karbohidrat 59,42%, serat 12,28%, kadar air 10,5%, serta kadar abu 14,03%. Kemudian pada beras analog didapatkan hasil protein 3,28%, lemak 0,2%, karbohidrat 31,34%, serat 39,31%, kadar air 12,39%, serta kadar abu 13,48%.
Uji kalsium juga kami lakukan dengan perolehan 93,18 pada serbuk bahan baku dan 60,92 mg per gram kalsium pada beras analog. Kemudian kami juga melakukan uji organoleptik kepada 20 panelis. Uji organoleptik dilakukan pada ketiga sampel beras analog, yaitu sampel A1, A2, dan A3 dengan skala 1 sampai 7. Pada uji organoleptik beras analog, sampel A1 merupakan sampel terbaik dengan perolehan aroma 6,05, tekstur 6,1, dan warna 6,15. Untuk hasil uji organoleptik pada nasi analog dengan spesifikasi aroma, tekstur, warna, rasa, kami juga melakukan pada ketiga sampel nasi analog dan sampel A1 merupakan sampel dengan perolehan terbaik, yaitu aroma 6,3, tekstur 6,4, warna 6,45, rasa 6,25. Hasil rendemen kami lakukan dengan 3 kali pengulangan dengan ketebalan yang berbeda dan diperoleh rata-rata bobot akhir, yaitu 21% pada ketebalan 5 mm. Hasil uji sampel pyrothy test dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan di antara post-test dan pre-test. Kemudian, perbandingan dengan beras berstandar nasional bahwa beras analog Pilus mengunggulkan kadar serat dan kalsium sebesar 60,92 mg per gram Ca jika dibandingkan dengan beras analog produk lain yang masih berbahan dasar porang. Produk beras analog Pilus sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 Maret 2022. Berikut merupakan tampilan produk beras analog, tampak depan, tampak belakang, dan plating nasi analog. Keunggulan dari produk beras analog Pilus yaitu memodifikasi mesin penggiling daging dengan menggunakan beberapa kebaruan seperti tambahan pipa pengering, daya listrik rendah sehingga dapat diterapkan dalam skala rumahan, menggunakan bahan baku alami dalam pengolahannya, dan sebagai alternatif beras pengganti beras padi dengan komposisi kandungan mendekati standar nasional. Kemudian mesin kami menerapkan aplikasi single screw Archimedes serta pressing pada modifikasi mesin penggilingnya. Dari penjelasan sebelumnya, dapat diambil simpulan bahwa proses pemisahan asam oksalat meliputi pengupasan, pencucian, pemotongan, perendaman dengan larutan pengurang asam oksalat dan NaCl, serta penirisan. Sementara itu, proses pembuatan dengan mesin rice extruder meliputi proses pencampuran, pemadatan, pencetakan, pemotongan, dan pengeringan dengan hasil kandungan proksimat pada beras analog Pilus sebesar yang pertama protein 3,28%, kemudian lemak mendapat 0,2%, serat 39,3%, air 12,4%, abu 13,5%, karbohidrat 31,3%. Sementara kandungan kalsium sebesar 60,90%, sehingga inovasi ini terbukti efektif karena mempersingkat waktu pembuatan, sehingga hasil akhir dari Pilus sudah berbentuk butiran beras analog yang kering dan siap dikemas. Sekian pemaparan presentasi dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.